Lepas jangkar 8, orang boleh berhenti bergerak, tapi uang dan barang akan terus berpindah. Travelogistik culinya, new normal. Mengantar orang jadi mengantar barang, yang dibatasi adalah perpindahan orang karena manusialah carrier virus ini. Bagaimana kita menghadapinya? Pertama, mengubah armada bus atau taksi yang tadinya mengangkut orang, menjadi mengirim barang. Big Bird dan relasi kami pemain rute Joglo Semar juga switch ke sini. Same day delivery service dilakukan, untuk armada mobil. Sewa kecil-kecilan pun memakai armadanya untuk berjualan sayur. Ibu-ibu takut ke pasar, atau ingin, tapi ditutup aksesnya. Selain itu, dorongan untuk donasi meningkat pesat. Mengumpulkan uang sumbangan cukup mudah karena tinggal transfer. Menjadi masalah saat mengantar barang hasil donasi tersebut ke rumah sakit di mana ada protokol kesehatan harus dijaga. Maka, armada rental bisa membuka jasa untuk mengantar donasi APD, masker, dan sumbangan lainnya. Supaya tidak bersenggolan dengan pemain logistik yang sudah ada, pemain travel bisa fokus mengantarkan yang butuh cepat seperti misalnya makanan. Ibu-ibu di Magelang misalnya, bisa pagi hari memesan lumpia dan bandeng Semarang, dan sorenya sudah menerima. Dengan kata lain, bus menjadi semacam food truck. Bus mengangkut makanan-makanan masing-masing daerah, untuk diantar ke daerah lain. Ini sinergi menguntungkan, pemilik bus paling tidak mengalami zero revenue. Produsen pun bisa menjual hasil produksinya, produsen kuliner di Jember, misalnya, yang biasanya mengirim hasil produksinya ke market di Jogja, jelas terdampak dengan kebijakan pembatasan, maka, bisa disediakan 1-2 bus yang mengumpulkan pesanan dan makanan khas Jember, kikil misalnya, lalu dikirim ke Jogja. Begitu bus sampai Jogja, mereka pulang ke Jember juga mengangkut gudeg, bakpia, maupun komoditas lain. Tentu saja ini adalah strategi survival yang mestinya berlaku sementara saja. Masalahnya, kita tidak tahu kapan virus ini berakhir. Dalam jangka menengah, apabila pariwisata kembali dibuka, maka bus pariwisata maksimal diisi 50%, lengkap dengan hand sanitizer, dan harga akan naik. Kedua, apabila pesawat bisa difokuskan untuk mengantar barang, makanan, misalnya, maka ini menjadi model bisnis baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita tahu jarak terbang ke antar negeri ASEAN ini hanya sekitar 4 jam, akan ada bisnis menarik tercipta yang melibatkan kolaborasi travel, logistik, dan kuliner. Kita tahu industri vlogging meningkat pesat, apalagi saat orang terpaksa lebih banyak di rumah. Jam online kita meningkat hingga 48%. Salah satu tontonan yang naik adalah food vlogger di mana kita biasa melihat YouTuber Korea mukbang. Food vlogger Malaysia mencicipi makanan Indonesia, atau sebaliknya, sampai food vlogger Thailand yang mereview makanan khas Thailand yang cukup ekstrim seperti di Vietnam. Beginilah kolaborasi itu terjadi. Suatu malam kita sedang menonton Mark Wiens yang mereview Thai street food dan dia tinggal bilang, siapa yang ingin pesan menu ini? Klik link di deskripsi, dan karena kita tergoda ingin mencicipi, kita klik link tersebut, menyelesaikan pemesanan, dan Thai street food yang kita pesan. Sebelum tidur sudah sampai di rumah atau kantor kita besok siang, atau malah lebih cepat, 4 jam kemudian. Begitu juga saat kita mereview gudeg atau ayam geprek, penonton dari Australia, Filipina, atau mungkin Bali bisa langsung memesan geprek tersebut dan diantar dengan pesawat, kurang dari 5 jam, GoFood tapi lintas pulau dan lintas negara.